Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid mengakui adanya kejanggalan dalam persoalan lahan milik mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Hal itu ia sampaikan saat berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 13 November 2025. Nusron menjelaskan kejanggalan itu tidak adanya konstatering yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar, namun langsung eksekusi lahan. Ia mengatakan awalnya pihaknya menerima undangan untuk melakukan konstatering, namun seminggu kemudian jadwal itu dibatalkan. Tiba-tiba pengadilan langsung melakukan eksekusi tanpa dilakukan pencocokan objek di lokasi. Nusron juga menjelaskan polemik lahan JK dan GMTD, di mana disebabkan masalah tumpang tindih dalam pendaftarannya. Dia mengakui sertifikat JK terbit di tahun 1996. Olehnya diminta bagi masyarakat yang memiliki sertifikat lahan terbit 1961 hingga 1997 untuk melakukan pemuktahiran ulang atau pendaftaran agar tidak terjadi tumpang tindih. Belakangan kan ramai kasus yang Wapres JK, Pak. Itu adakah evaluasi terhadap akan se-Indonesia, Pak? Udah kami evaluasi, ya kan. Ini kan begini ya, kasus tanah Pak JK itu kan terbit sertifikat terbit tahun 1996 awalnya. Tadi kan saya katakan kepada teman-teman untuk segera pemutakhiran. Isunya itu isu tumpang tindih. Maka dengan adanya kasusnya Pak JK ini menjadi momentum kepada bapak-bapak semua masyarakat yang punya sertifikat yang terbit tahun 97 ke sini sampai 61 untuk segera didaftarkan ulang, dimutakhirkan, jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai diserobot orang, lebih-lebih yang tanahnya banyak, ya kan, yang belum terdaftar, segera didaftarkan, pentingnya di situ dan dikasih batas-batas yang jelas. Pak, belakangan kemarin kan PN Makassar juga sudah mengirim surat balasan ke Pak Menteri, Pak. Nah, itu isinya seperti apa dan tindak lanjutnya dari kasus ini seperti apa, Pak? Isinya menyatakan bahwa tanah Pak JK tidak dieksekusi dan tidak dikonstataring. Bahasanya begitu kurang lebih. Tapi yang menjadi pertanyaan, terus yang dieksekusi kemarin tanahnya siapa? Yang menjadi pertanyaan saya, karena dalam catatan kami di lokasi NIB tersebut memang ada tanahnya Pak JK di catatan kami, tapi di pengadilan mengatakan tidak tanah Pak JK. Ini saya belum paham maknanya apa. Karena itu kami akan perintahkan kepala kantor untuk kirim surat lagi kepada pengadilan negeri untuk menunjukkan tentang peta-peta sama NIB yang ada. Nah, gitu. Jadi kalau jawabannya ini kan begitu, mengatakan dia tidak termasuk tanah hak guna bangunan punya NV Haji Kala, tidak dieksekusi dan tidak dikonstataring. Tapi yang di sana melakukan eksekusi di lokasi yang sama. Nah, ini masalahnya gitu loh, di NIB yang sama gitu loh. Nah, ini bagian dari yang harus kita selesaikan. Kami akan kirim surat lagi gitu loh. Lepas dari itu saudara-saudara sekalian, memang ada yang janggal di proses eksekusi. Janggalnya apa, Pak? Di proses eksekusi tersebut. Janggalnya belum pernah ada konstataring. Nah, berkali-kali saya sampaikan, kami menerima surat kepala kantor Pak ya, menerima surat tanggal 17 Oktober. Diundang untuk konstataring tanggal 23 Oktober. Pada hari yang pas hari H tanggal 23, kami menerima surat pembatalan konstataring. Tiba-tiba tanggal 3 November ada eksekusi penetapan konstataring. Nah, kita tidak ngerti kapan konstataringnya. Pengundangannya dibatalin, tiba-tiba ada penetapan konstataring, langsung kemudian eksekusi. Ini yang menurut saya kami janggal. Jadi kami mempertanyakan apa, dijawab apa. Jawabannya belum memuaskan. Ya kan, pertanyaan dari para kepala kantor kami ke sana adalah kenapa ada eksekusi tanpa konstataring. Ini nggak dijawab. Ya kan? Kan ada 3 fakta ini. Fakta pertama, di atas tanah tersebut ya kan ada eksekusi pengadilan. Tapi eksekusinya tanpa konstataring. Ini fakta pertama. Fakta kedua, ya kan, pemerintah BPN sedang digugat TUN oleh saudara Mulyono atas terbitnya sertifikat GMTD. Fakta ketiga, di atas bidang tersebut
juga ada sertifikat HGB atas nama PT Haji Kala. Jadi 3 fakta ini yang kami surat, baru dijawab satu oleh pengadilan bahwa tanah yang dieksekusi bukan tanahnya Pak JK. Nah, terus tanah siapa? Wong bidangnya sama. Itu aja, mau kita lanjutin pertanyaan seperti itu nanti. Pak, tapi spesifik tahun 2026 ada strategi baru nggak untuk pemberantasan mafia tanah nih yang seperti apa arahan dari Pak Presiden? Gini Pak, mafia tanah itu sampai kiamat pun pasti akan ada, kiamat kurang 2 hari pun itu masih akan ada. Selama apa? Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan. Orang bertindak jahat itu pasti ada. Caranya gimana caranya? Ya udah, caranya adalah orang BPN harus kuat, harus proper, ya kan? Harus proper, tidak tergoda dan kuat, tegas dalam prinsip, tegas dalam menegakkan aturan. Itu aja cukup. Kalau kita melarang orang berbuat jahat, semua orang ini ada potensi untuk berbuat jahat masalahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.